Ya, ini sama-sama aktivis semua, sama-sama yang pernah berteriak, tapi kita ini menggarami air di lautan kita nih, sama-sama ini sebetulnya. Jadi kita saling-saling memprovokasi di antara kita. Iya benar, tapi nggak ada yang gerakannya juga sebetulnya di lapangan. Itu yang menjadi soal. Sehingga kita ini ya dipandang enteng oleh rezim manapun, oleh oligarki lah yang menguasai republik ini sebetulnya. Kita nggak usah lagi membuat daftar persoalan. Kita ini belanja masalah terus. Bertahun-tahun kita belanja masalah, menceritakan kasus yang kita pelihara sendiri kasusnya sebetulnya. Untuk penguasa yang ke depan ini sebetulnya harus moratorium pembangunan yang lapar tanah itu. Jalan untuk menata ketimpangan penguasaan tanah, ya diambil tanah mereka itu. Negara yang ngambil itu, ambil alih itu, dipindahkan kepada petani, kan kepada orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya tanah. Baru itu adil namanya. Yang bisa kita lakukan daripada kita teriak-teriak ini, ada dua jalan sebetulnya. Satu jalan yang beradab lah. Nah, kalau kita mau jalan kekuatan, organisasi rakyat-rakyat itu. Lawan itu. Kalau tanahnya diambil sama apa-apa itu, hajar aja. Ngapain takut? Nah, jadi konkret itu. Saya sebetulnya kalau lihat ini, kita ini sebetulnya ini sama-sama aktivis semua, sama-sama yang pernah berteriak, tapi kita ini menggarami air di lautan kita nih, sama-sama ini sebetulnya. Jadi kita saling-saling memprovokasi di antara kita. Iya benar, tapi nggak ada yang gerakannya juga sebetulnya di lapangan. Itu yang menjadi soal. Sehingga kita ini ya dipandang enteng oleh rezim manapun, oleh oligarki lah yang menguasai republik ini sebetulnya. Kalau rezim itu kan cuma berganti aktornya saja. Mereka yang di belakang layar tuh mengganti-ganti aktornya siapa yang di depan. Jadi dalangnya ini yang belum tersentuh. Ya menurut saya kalau kita kembali ke soal pertanahan agraria ini, jadi kita ingat Pak Sajarwo itu, Menteri Agraria waktu UU PA itu mengamanatkan 54% plus untuk tanah pertanian itu nggak boleh diganggu gugat sebetulnya. Kemudian 46% untuk industri sebetulnya. Itu kebijakan tahun 60 itu. Nah, sekarang itu sudah dilabrak semua itu satu ya. Nah, saya mau konkret saja sebetulnya jalan keluar ke depan. Jadi kita nggak usah lagi membuat daftar persoalan. Kita ini belanja masalah terus. Bertahun-tahun kita belanja masalah, menceritakan kasus yang kita pelihara sendiri kasusnya sebetulnya. Seperti kata Bang Pasca tadi itu. Ini senior saya nih di LBH. Dulu saya ditangkap dituduh komunis karena membela petani sama buruh. Kemudian saya ditangkap belakangan oleh Jokowi sebagai teroris karena membela orang Islam. Jadi memang kurang ajar semua rezim ini sebetulnya. Dulu saya tahu Orde Baru ditangkap sebagai komunis, Pak, tuduhannya, Pak. Yang nangkep saya itu Kodim Kodam. Diinterogasi, dituduhnya komunis. Karena itu tadi, basis pembelaan saya buruh sama tani. Nah, sekarang saya bela Islam, teroris dituduhnya. Jadi ajaib ini memang. Berpindah dari komunis ke teroris itu luar biasa itu sebetulnya. Jadi saya mau konkret saja. Yang pertama, kalau untuk penguasa yang ke depan ini sebetulnya harus moratorium pembangunan yang lapar tanah itu harus dimoratorium itu ya. Artinya kebijakan-kebijakan proyek strategis yang memakan lahan itu mesti dihentikan dulu. Nah, sembari menghentikan itu maka harus ada penataan ya. Tadi itu jalan untuk menata ketimpangan penguasaan tanah, ya diambil tanah mereka itu. Negara yang ngambil itu, ambil alih itu, dipindahkan kepada petani yang supaya untuk menjaga 54% tadi dipindahkan kepada orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya tanah. Jalan untuk menata ketimpangan penguasaan tanah, ya diambil tanah mereka itu. Negara yang ngambil itu, ambil alih itu, dipindahkan kepada petani yang supaya untuk menjaga 54% tadi dipindahkan kepada orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya tanah. Baru itu adil namanya. Kalau nggak ada pemindahan paksa jumlah penguasaan tanah, ya kita ngoceh apapun nggak ada ini. Mereka nggak miskin-miskin. Karena mereka nggak miskin, mereka bisa membiayai terus itu. Aktor-aktor politik yang dibilang oleh Bang Hatta itu. Diganti-ganti aja sama dia. Nah, itu soal. Jadi di moratorium, kemudian dikembalikan tanah-tanah itu pada ide awal, yaitu 54% dan 46%. 54% untuk pertanian, 46% untuk industri sebetulnya itu. Nah, yang ketiga yang konkret saya kira, yang bisa kita lakukan daripada kita teriak-teriak ini, ada dua jalan sebetulnya. Satu jalan yang beradab lah. Kita ajukan judicial review kalau itu pakai peraturan pemerintah. PSN itu.
Siapa yang bersedia? Saya bersedia menjadi pengacaranya. Siapa yang bersedia menjadi prinsipalnya? Saya siap. Ya, yang menjadi prinsipal untuk mengajukan permohonan judicial review menghentikan PSN. Saya siap jadi pengacaranya. Karena sampai hari ini saya masih jadi pengacara. Ya, itu yang pertama. Ya, cara pertama, kita judicial review. Atau yang konkret sifatnya kalau ada nanti keputusan menteri, karena kan dia lapisannya itu peraturan pemerintah, kemudian peraturan ke presiden, kemudian sampai ke SK menteri. Menteri Erlangga ini, siapa namanya itu? Menteri apa itu? Lupa saya itu namanya itu. Menteri Perekonomian ya, Menko. Nah, dia yang memasukkan konkret-konkret daerah-daerah mana yang PSN itu. Nah, itu harus dipetunkan. Jadi kita pakai dua jalur. Dipetunkan itu. SK si siapa namanya Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian itu dipetunkan, sementara PP-nya atau segala macamnya itu di judicial review kan. Itu yang jalan yang beradab. Nah, kalau kita mau jalan kekuatan, organisasi rakyat-rakyat itu lawan itu. Kalau tanahnya diambil sama apa-apa itu hajar aja. Ngapain takut? Diajak itu rakyat itu turun ke lapangan kita. Ya, lawan itu. Kalau tanahnya diambil sama apa-apa itu hajar aja. Ngapain takut? Diajak itu rakyat itu turun ke lapangan kita. Ya, itu Bang Paska itu sering itu. Lawan saja. Kalau ada siram pakai bensin itu, yang masuk ke halaman rakyat itu, siram pakai bensin itu. Takut dia kalau disiram pakai bensin. Ya, tapi jangan dibakar dulu. Siram aja pakai bensin. Siapin aja koreknya. Sama-sama kita bilang gitu. Nah, jadi konkret itu biar di lapangan dia nggak berani nangkep sembarangan. Ini kasihan. Memang rakyat itu kalau ngelawan pasti dikriminalisasi, Pak. Pasti itu. Jadi baik itu polisi. Kalau dulu modelnya waktu zaman Bang Paska ini, itu dulu dipakai kebun-kebun petani itu dipakai untuk latihan perang dulu itu. Ingat nggak dulu, Bang? Dipakai latihan perang itu. Dia pura-pura latihan perang. Habis itu didudukin itu di bulldozer. Dia mau nyadap karetnya itu besoknya udah hilang tuh. Karetnya itu udah di bulldozer karena dia ada digunakan untuk latihan perang. Nah, jadi saya kira cara-cara yang beradab kita gunakan, yaitu tadi judicial review maupun dipetunkan. Jadi saya menawarkan diri kalau mau konkret kita lakukan itu. Sembari misalnya nanti kalau Pak Ferry Juliantoro ini sebagai pejuang rakyat ini bisa menyampaikan moratorium itu. Moratorium dan langsung dibagi tanah-tanah konglomerat yang punya ribuan hektar termasuk PIK itu dikembalikan kepada rakyat itu. Disita itu. Nggak boleh lagi itu.